Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat pagi buat kita semua. Saudara, kita melanjutkan saat teduh kita yang kita ambil dalam kitab Amsal 18 ayat 23. Dikatakan begini, Amsal 18 ayat 23, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Sekali lagi, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Kita coba selidiki makna daripada kata-kata hikmat pada pagi hari ini. Apa maksud ayat firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Amsal 18 ayat 23 ini? Dikatakan bahwa orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Nah, firman Tuhan dari kitab Amsal ini bukan perintah ya. Jadi dalam kitab Amsal itu ada kebenaran firman, tetapi itu bukan anjuran, tetapi itu adalah sebuah eh, aspek dalam kehidupan nyata sehari-hari. Inilah sebuah kenyataan yang ada di depan kita. Ini bukan anjuran, ini atau bukan perintah, tetapi ini adalah sebuah aspek dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dunia ini memang seperti memberi hak istimewa kepada orang kaya yang memiliki banyak uang, tetapi sedikit ruang buat orang miskin. Orang miskin seperti firman Tuhan ini katakan, terbiasa mendapatkan jawaban yang kasar dari orang kaya. Dan dunia orang miskin itu adalah dunia yang penuh dengan kekerasan. Sebaliknya, kekayaan oleh dunia itu dipandang sebagai sesuatu kebahagiaan, keberhargaan diri orang yang memilikinya, sehingga manusia dengan segala cara dan daya upaya ingin mendapatkan kekayaan. Nah, kekayaan itu punya pengaruh, saudara. Jadi kecenderungan manusia memberi tempat terbaik, ya, tempat yang utama atau VIP kepada orang kaya. Meskipun dia tidak menyumbang atau memberi apapun, tapi aura kehadirannya itu cukup membuat orang lain memberi tempat secara khusus kepada orang tersebut. Itu tanpa kata-kata, tanpa pernyataan. Saudara, kekayaan itu memiliki pengaruh. Satu kali, saudaraku, kami punya kesempatan ke Bandung berkunjung ke salah satu teman kita, anak Tuhan, saudaraku, ke rumah orang kaya yang memiliki 7 perusahaan. Ya, juga dia punya pabrik garment. Tapi orang kaya ini, saudaraku, punya penampilan yang sederhana. Dia satu kali bercerita kepada kami tentang teman-temannya yang tukang bakso jalanan. Bapak ini selalu menyempatkan diri sore hari itu untuk ngobrol ya, menyapa mereka, tukang bakso, tidak jauh dari rumahnya. Mereka bercanda, ngobrol, diskusi tentang keluarga dan pandangan-pandangan secara rohani walaupun mereka beda agama. Sampai satu kali tukang bakso tersebut diberitahu oleh tetangga orang kaya itu bahwa bapak itu adalah pemilik rumah besar di ujung pojok sana dan memiliki 7 pabrik garmen. Sekarang setelah tukang bakso itu tahu bahwa bapak itu uh, adalah orang yang kaya, saudaraku, yang selalu bercanda, tukang bakso itu menjadi uh, sikapnya sudah tidak wajar, ya, maksudnya tidak seperti biasanya. Dia menjadi sangat hormat, saudaraku, ya, karena dia berpikir nih betul-betul orang kaya, ya. Nah, itulah kecenderungan dari orang-orang di dunia ini. Kecenderungannya itu seperti memberi perlakuan berbeda pada orang kaya dan perlakuan yang berbeda juga kepada orang miskin. Nah, ini ternyata bukan juga terjadi di dunia
nyata ya di hadapan kita. Tetapi Yakobus juga memberi contoh tentang kecenderungan sikap orang-orang Kristen yang memperlakukan perbedaan orang-orang kaya dan miskin di dalam ibadah. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, dalam kitab Yakobus ini, saudaraku, dia menjelaskan bahwa ini sering terjadi, saudaraku, di tengah-tengah jemaat, ya, di dalam gereja. Kalau ada katanya orang kaya masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dia belum berbuat sesuatu loh, saudara. Dia belum memberi. Tapi dengan cincin emasnya, dengan pakaian indahnya, dengan wanginya, saudaraku, kemewahannya, itu membuat sering sekali perlakuan kita menjadi berbeda. Nah, memang kita harus mengakui bahwa kekayaan itu memiliki pengaruh. Saudara, ini seharusnya tidak boleh terjadi di gereja. Karena gereja, saudaraku, itu tidak memiliki kasta atau perbedaan, ya. Tidak ada perlakuan berbeda hanya karena kepemilikan dan kebendaan. Kita harus ingat itu, saudara, bahwa faktor kekayaan dan kemiskinan itu bukan alasan kita untuk membuat sebuah perbedaan, ya. Alkitab katakan dalam Kolose 3 ayat 11 demikian. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, dikatakan di sana, tidak ada lagi budak dan tidak lagi ada lagi orang merdeka. Artinya, dalam pandangan Kristus, semua kita adalah sama. Dalam Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, berikut ini saya menyampaikan ada beberapa kecenderungan yang salah, saudaraku, pada orang kaya dan orang miskin. Nah, orang miskin kecenderungannya adalah berhutang atau mengharapkan bantuan atau budi baik orang kaya, sehingga ia berhutang budi pada si pemberi. Itu sebabnya ayat di atas tadi katakan orang miskin dikatakan mengiba atau memohon-mohon, ya, saudara. Sedangkan orang kaya katanya berkata kasar. Saudara, kecenderungannya, saudaraku, orang miskin itu mengharapkan budi baik daripada orang kaya. Jadi ia memohon. Nah, saudara, Amsal 22 ayat 7 dikatakan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jangan gantikan posisi Tuhan sebagai sumber berkat dengan orang kaya yang murah hati. Tanpa disadari, saudaraku, orang kaya sudah menjadi orang miskin sudah menjadi budak dari yang menghutangi atau si pemberi. Seharusnya ini tidak boleh. Ketika seseorang dengan kemurahan dan dengan ketulusan hati memberi, jangan posisikan dia sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan atas hidup kita. Jangan gantikan posisi Allah kita. Nah, berikut beberapa kecenderungan salah juga
dari sikap orang yang kaya. Amsal 28 ayat 11 dikatakan begini. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Yang pertama, kecenderungan sikap daripada orang kaya ini dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ya, menganggap dirinya bijak. Dikatakan Amsal 28 ayat 11, orang kaya menganggap dirinya bijak. Kecenderungannya itu artinya orang yang seharusnya sudah diperbaharui pemikiran dan hatinya tidak memiliki kecenderungan ini. Tapi pada umumnya, saudaraku, Alkitab ingin memberikan pengertian pengetahuan, penjelasan kepada kita bahwa kecenderungan orang kaya menganggap dirinya bijak, mengandalkan diri dan memandang bahwa semua kekayaan yang ia peroleh itu karena kerja keras, karena nasib baiknya, karena kepintarannya bergaul dan melihat peluang, dan karena ia pandai, saudaraku, memanage atau mengatur keuangan dan lain sebagainya. Saudara, bisa saja saudaraku hal itu memang benar, ya. Tapi tidak sepenuhnya apa yang dikatakan tersebut adalah benar. Ada banyak faktor termasuk kasih karunia Tuhan, termasuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperoleh kekayaan itu. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi ada kekuatan dari Tuhan, artinya ada kasih karunia untuk memperoleh kekayaan dengan maksud. Jadi kekayaan itu ketika diizinkan dan diberi oleh sang pemberi yaitu Allah, memiliki maksud yaitu meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara, firman ini sekali lagi katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi ada dasarnya, saudaraku, ada tujuan Tuhan, tetapi juga ada tanggung jawab yang Tuhan taruh kepada orang yang diberi kasih karunia untuk memperoleh kekayaan. Jadi inilah yang perlu kita ketahui. Kenapa Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk memperoleh kekayaan? Kesadaran inilah yang sering sekali, kerap kali terabaikan. Karena dia berpikir, saudaraku, orang kaya selalu berpikir itu oleh karena kebijaksanaannya. Oleh karena memang dia bijak mengatur dan pandai, saudaraku, melihat kesempatan sehingga dia memperoleh segala sesuatunya. Saudara, Amsal 8 ayat 11 dikatakan begini. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ini kecenderungan yang kedua, saudara. Kecenderungan yang kedua, orang kaya itu percaya bahwa rasa aman dan perlindungan bergantung pada banyaknya harta yang ia miliki. Sehingga saudara, ia bisa menimbun kekayaan untuk apa? Rasa aman, saudaraku. Jadi kekayaan itu sudah menjadi tuan atau berhala. Saudara, kadangkala kita berpikir, kenapa ada orang dengan pangkat yang tinggi, gaji yang besar, tapi masih mau korupsi? Kenapa? Saudara yang kekasih, karena dia meletakkan kepercayaan dan rasa amannya, perlindungannya itu kepada kepemilikannya, kepada hartanya. Sehingga saudaraku, kecenderungannya adalah bukan lagi saudaraku hanya sekedar mengumpulkan, tapi menimbun, ya. Lukas 12 ayat 16 sampai 19 dikatakan begini. Kemudian ia, yaitu Yesus, mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya,
Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Inilah kecenderungannya, saudaraku. Jadi pengejaran akan kekayaan, saudaraku, akan menjebak seseorang, menjadikan kekayaan itu Tuhan atas hidupnya, berhala atas hidupnya. Saudara, inilah kecenderungan yang eh, terjadi, saudaraku, di tengah-tengah kita. Satu kali ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara untuk bisa memperoleh kekayaan, siapapun dari antara kita, kita harus ingat ini, saudaraku, bahwa jangan gantikan posisi Tuhan, posisi kekayaan, ya, digantikan, saudaraku. Tuhan itu digantikan posisinya dengan kekayaan atau kebendaan. Yang ketiga, kecenderungan dari orang kaya adalah independen, tidak mau bergantung pada siapapun termasuk Tuhan. Ya, kenyataan itu nggak bisa dipungkiri, saudaraku. Orang kaya yang menganggap dirinya istimewa, lebih dari yang lain, akan masuk dalam kesombongan, bahkan kecenderungan independen, ya, terhadap Tuhan. Sebab ia berpikir bahwa tanpa Tuhan pun aku mampu memenuhi segala kebutuhan. Saudara, kita memperhatikan di beberapa negara-negara yang kaya, saudaraku. Orang-orang pendiri-pendiri negara-negara kaya itu dimulai dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka meletakkan dasar negaranya itu dalam takut akan Tuhan. Tapi setelah Tuhan melimpahi mereka dengan berkat dan kekayaan, dengan hikmat dan kebijaksanaan, keturunan-keturunan mereka, saudaraku, banyak yang menolak firman Tuhan. Bahkan mereka tidak memperdulikan agama. Nah, saudara yang kekasih, mereka menganggap, saudara, apa gunanya ya Tuhan? Karena tanpa Tuhan pun saya bisa melakukan segala sesuatu. Amsal 30 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini pernyataan yang begitu penuh hikmat, saudaraku, dari Salomo. Jangan berikan kepadaku kemiskinan kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bahagian. Supaya ketika aku kaya, aku tidak independen. Tidak menyangkal Tuhan, siapa Allah itu. Atau ketika aku miskin, aku tidak melakukan kecurangan, aku tidak mencuri, dan aku tidak mencemarkan nama Allah. Nah, saudara yang kekasih, ini adalah faktor-faktor yang kita lihat, saudaraku, terjadi di sekitar kita. Lalu kemudian yang terakhir, kenapa ada kekayaan dan kemiskinan? Apa tujuan daripada kekayaan? Saudara, yang pertama, tujuan kekayaan adalah menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mazmur 4 ayat 1 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Dalam bahasa Inggris King James Version dikatakan, blessed is he that considered the poor. The Lord will deliver him in the time of trouble. Jadi dikatakan diberkatilah orang-orang yang memperhatikan orang-orang miskin. Ya, kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia orang lemah,
Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, berbahagialah orang yang memperdulikan, memperhatikan orang miskin. Karena Tuhan akan menyelamatkan dia pada waktu-waktu kesesakannya. Jadi orang yang memperhatikan orang miskin pada masa kesusahannya, Tuhan akan meluputkan dia. Inilah janji Tuhan menjadi berkat pada orang kesusahan. Karena memberkati orang-orang yang susah, saudaraku, itu adalah investasi bagi kehidupan kita. Saudara menjadi alat Tuhan dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, siapa yang menjadi sponsor Yesus ketika ia melayani dari desa ke desa, dari banyak kota dan memberitakan Injil? Saudara, ada banyak perempuan-perempuan kaya yang murah hati mendukung pelayanan Yesus. Ayat firman Tuhan yang terakhir ini saya baca dalam Lukas 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Inilah tujuan, saudaraku. Yesus disponsori. Yesus itu disupport, saudaraku. Karena memang Yesus tidak memiliki apa-apa. Oleh siapa? Perempuan-perempuan kaya. Bahkan bendahara Herodes, ya, istrinya itu dikatakan, saudaraku, Susana, memberikan banyak dukungan buat pelayanan Yesus. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita lihat dengan perspektif yang benar, saudaraku, kekayaan dan kemiskinan. Supaya ketika Tuhan menganugerahkan kekayaan, kita tidak menjadi sombong dan independen. Tapi ketika juga Tuhan memberikan kekayaan kepada kita, saudaraku, kita bisa mempergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami lewat firman-Mu Bapa. Apa yang Kau sampaikan dalam kebenaran-Mu pagi hari ini. Biarlah itu membuka mata pikiran hati kami. Ketika satu kali kelak Engkau menganugerahkan kepada kami. Kami mengerti ada maksud Tuhan di dalam. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.